abang mengucapkan salam sejahtera kepada non-muslim. Tapi Yang kalau ada harus budaya, disuruh laknatlah, semoga laknat Allah menimpa atasmu itu. loh, saya kan orang Jawa, budaya saya kan budaya Jawa menghormati Ya, kalau budaya siapapun Jawa loh. seperti itu, tapi budaya Islam tidak seperti itu. Anda Islam? Saya Islam, tapi saya di Jawa dan sedangkan agama bagi saya itu budaya, Bang. Berarti Anda tidak percaya Muhammad. Ya saya percaya. Kalau percaya Muhammad, bagaimana Anda tidak mengikuti apa yang disuruhkan? Gimana sih Anda ini? Maksudnya bagaimana? Begini, Muhammad bilang dalam sebuah Iya. hadis, jangan kamu ucapkan salam, jangan ucapkan keselamatan kepada orang-orang non-muslim atau orang Yahudi dan Nasrani. Nah itu Bang, makanya jadi kita dalam agama itu fase Bang. Itu kan buat fase-fase yang ibaratnya masih ya kelas syariat lah Bang. Kalau sudah tingkatan hakikat sudah beda lagi Bang. Berarti waktu Muhammad mengatakan itu dia lagi ngigau, dia tidak paham hakikat. Enggak seperti itu. Semuanya Kan ilmu itu bingung kan. saya ini. Bang. Di dalam Bang, sebuah Edis, hadis, mohon ya sedikit interupsi. Bang, sedikit. Di dalam Oke, sebuah oke, siap. hadis, Muhammad itu Ya. kan memerintahkan, jangan kamu mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Bahkan jikalau kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Desaklah mereka ke jalan yang sempit. Pertanyaan saya, waktu Muhammad mengatakan seperti itu, apakah dia tidak paham hakikat, makrifat? Enggak seperti itu. Dan Terus abang gimana? perlu ketahui, Bang. Ada hadis juga yang mengatakan bahwa man adzaba dimian faqad adzabani. Barang siapa yang menyakiti orang yang non-muslim, yang damai, yang tidak memerangi kita, maka sesungguhnya dia telah menyakiti aku Muhammad katanya. Faman Muhammad ngomong adzabani itu sama faqad siapa? adzaballah. Ya, Muhammad ngomong itu sama siapa? ya itu hadis. Iya, ngomongnya sama siapa? Ya sama para sahabat, Pak. Mana dalilnya ngomong Pada sama para zamannya sahabat? lah. Nah itu dikatakan kan man adzaba dimian faqad adzabani. Iya. Faman Yang saya tanyakan adzabani begini, faqad Bang. Bang, adzaballah gini. gitu. Begini ya. Iya, Begini. iya. Banyak orang tidak tahu saya ini sudah menghabiskan waktu yang cukup panjang memperdalam agama Islam. Ketika saya membaca hadis, banyak saya dapati hadis-hadis itu tanpa asbabul wurud, tanpa ada sebab musababnya, seolah-olah Muhammad tuh tukang ngomong sama tembok. Nah Apakah itu Anda Bang, sebentar, tenang makanya. dulu, saya belum selesai. Apakah Ya, Anda siap, percaya Bang. Muhammad Lanjut, tuh Bang. suka kesambet? Enggak sekali-kali itu. Oke. Pernah. Kalau Anda percaya Muhammad tidak suka kesambet, kami dulu pernah, Bang. Kami pernah, ada dulu kami punya teman itu. Suka begitu. Dia ngomong sendiri gitu. Gak ada angin, gak ada petir. Ya kan? Nah, Iya, apakah Muhammad sebagai orang yang tukang kesambet begitu ngomong sendiri? Barang siapa yang menyakiti orang orang non-muslim yang tidak memerangi, maka dia ngomong sama siapa? Ya kan itu kan jadi suatu hadis itu kan satu yang pertama itu harus ada sanad yang jelas ya. Ya sanad itu dari an dari siapa-siapa gitu kan. Kemudian ada matan. Itu kalau secara ilmu mustalahul hadis ya Bang ya. Nah, kemudian ada rawi. Nah, kalau seandainya suatu hadis yang di luar rawi-rawi yang benar-benar dipercaya seperti Imam Muslim, Baihaqi yang 5 itu perlu dipertanyakan, Bang, gitu loh, Mas. Oke. Hadis yang barusan Anda kutip berasal dari mana? Hadis yang saya kutip itu berasal dari Bulughul Maram, Bang. Coba baca, tunjukkan kepada saya. Aduh, saya lagi nggak di rumah ini, Bang. Oke lah, nggak apa-apa, kita anggap hadis itu benar. Jadi dalam bahasa Indonesianya bagaimana tadi? Barang siapa yang menyakiti orang non-muslim yang damai, itu sama saja menyakiti Rasulullah, Nabi Muhammad itu. Barang siapa yang menyakiti non-muslim yang damai, maka dia sama saja telah menyakitiku, gitu ya? Iya, iya. Baik. Kenapa kok dia bisa ngomong seperti itu? Ya karena ya bagi saya, Bang, itu sebenarnya hampir ada persamaan antara antara Bang, Alkitab sama dia menyatakan seperti itu karena pengikutnya kerjanya tukang nyakitin orang-orang non-muslim. Enggak, Bang. Loh, kalau enggak Kalau kenapa saya itu Bang, kalau enggak kenapa dia ngomong begitu?
Ya itu karena kan itu Bang, bahwa apa ya, bahwa kita kan sebagai manusia yang mengikuti Nabi Muhammad itu kan harus mengikuti dia kan. Bang, Mengikuti artinya tidak pernah Yesus bilang begini kepada murid-muridnya. Siapa yang merampok Bani, taruhlah Bani apa begitu, Bani Udin, maka dia bukan pengikutku. Nggak pernah Yesus ngomong gitu. ya tapi kan sama aja Bang. Kalau dia mengajarkan kasih dan sayang sama juga di Iya, Islam juga begini Rahman Bang. Rahim gitu Ketika loh. ada pernyataan seperti itu menjadi satu indikasi bahwa pengikut Muhammad kerjanya tukang nyakit-nyakitin orang. Sehingga dia bisa berkata, barang siapa yang menyerang orang-orang yang tidak menyerang Muslim, maka dia menyerangku. Betul? Dia menyakiti Seolah-olah aku. membuat sebuah satu kesan bahwa pengikut Muhammad kerjanya tukang nyerang sana, nyerang sini. Ya itu kan maksudnya dimaksudkan supaya tidak ada hate speech, bahwa kita itu kan saling menghormati, saling mengasihi. Perbedaan wajar lah. Dia beragama Kristen, beragama Buddha, ya terserah, nggak apa-apa. Yang penting kita punya agama gitu, Baik. Bang. Saya akan jawab. Anda tahu nggak julukan apa yang dijuluki Allah terhadap orang-orang tapir? Oh, saya nggak berani Bang kalau itu. Nah, saya terus nggak berani. bagaimana? Karena Di dalam saya itu Al-Quran, saya lebih menghormati, seburuk-buruknya Bang. hewan, sebentar Bang, seburuk-buruknya binatang, seburuk-buruknya hewan, menurut Al-Quran apa? Seburuk-buruknya hewan, seburuk-buruknya binatang. Apa itu Bang? Makanya Anda masih Islam, Bang. Sebab Anda seperti ini itu karena Anda masih Islam. Anda tidak tahu ayat yang begitu familiar. Gimana Anda ini? Nih, saya kasih tahu. Ya, Menurut Al-Quran, seburuk-buruknya hewan, seburuk-buruknya binatang, itu adalah orang-orang tapir. Anda tahu itu? enggak. Nggak Saya- tahu, pantesan Anda Saya masih tidak tertarik Muslim. ayat itu. Bahwa Al-Quran berkata seburuk-buruknya hewan adalah orang-orang kafir. Sekarang saya tanya Bang, orang Yahudi, orang Kristen, orang Shinto, itu menurut Al-Quran orang kafir nggak? Orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu masuknya ke penafsiran lagi Bang. Kalau menurut Penafsiran. saya loh, Oke, karena sekarang gini. pemahaman saya. Saya gini Bang, saya Kristen. Mm-mm. Apakah saya beriman Ya. kepada Allah? Ya itu kan Abang, kepercayaan Abang sendiri. Iya, nggak saya bisa saya memukul. beriman kepada Allah nggak? Saya beriman, beriman kepada lah. Rasulnya nggak? Ya itu kan Abang sendiri. Bagaimana kalau? Enggak gini biar kita enak Bang Ahmad. Iya, iya, oke siap. Saya ini kan Kristen. Saya ini kan tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Muhammad. Setuju? Mm-mm. Setuju. Oke, menurut Al-Quran, orang-orang demikian itu disebut sebagai orang tapir, betul? Ya, Oke, nah orang-orang tapir itu dikatakan oleh Allah seburuk-buruknya binatang, seburuk-buruknya hewan. Nah, enggak tapi yang penafsiran jadi itu. masalah begini. Kalau kita baca sejarah penemu lampu Thomas Alva Edison, Ya. no, nama saya itu Edison kan? Thomas Edison, Alva Edison, penemu telepon Alexander Graham Bell, Mm-mm. ya kan? Makanya ada istilah bell itu ya dari situ, dari nama dia itu. Iya. Nah, penemu mesin uap dan lain sebagainya, penemu rumus gravitasi, penemu ya. Itu semuanya itu mayoritas nggak ada orang Islam. Orang Islam ada yang menemukan sesuatu, tapi menemukan obat dalam kencing onta itu. Iya, Ya orang itu Islam Bang, itu menemukan kan sudah kencing onta diterangkan obat. dalam Alkitab. Sebentar, biar saya selesaikan. Salah Oke, satu siap. penemuan, Lanjut, Bang, salah lanjut. satu penemuan yang paling sering kita gunakan, yang paling sering dipakai oleh orang Muslim, itu adalah pesawat terbang. Oke? Mm-mm. Nah, sekarang saya tanya,
pesawat terbang, mikrofon, peralatan-peralatan ini, semua itu kebanyakan ditemukan oleh orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang kata Allah itu seburu-burunya hewan. Betul? Loh, tapi kan ada ayat yang mengatakan wa nahnu faddaltuhum alal alamin. Artinya mereka itu dibawa dibikin otaknya itu lebih pintar dari yang lain kan gitu. Dan nyata kan? Bagaimana mungkin orang yang dikatakan seburu-burunya hewan malah pintar? Aduh, berat. Ya itu kan. Bang, Makanya Bang. Bang, kepala kan isinya otak kan di kepala. Ya. Nah, ketika di kepala ini oleh orang muslim dibenturkan ke ubin, ke lantai, betul nggak? Sujud, betul nggak? Oke, ya. Ketika kepala ditaruh di lantai, ditaruh di ubin untuk sujud kepada Allah, dia menyerahkan kepalanya ini yang paling tinggi dari anggota badan ini ditundukkan kepada dia, kepada Allah. Tapi kepalanya bukannya malah jadi pintar, malah jadi... Ya gitu, Coba Bang. sebutin apa penemuan orang Islam, Bang. Sebutin apa sumbangsi umat Islam terhadap peradaban dunia ini. Sebutkan. Peradaban dunia. Ya banyak lah Bang. Apa? Sebutin satu. Contohnya itu seperti ya yang ada di Indonesia ya Bang, seperti Bung Karno itu kan yang sudah menyatukan bangsa Indonesia kan. Itu kan juga termasuk peradaban. Bang, sumbangsi umat Islam terhadap peradaban dunia. Contoh, saya kasih contoh. Sumbangsi orang-orang non-muslim terhadap peradaban dunia. Contoh, menemukan lampu. Bayangin Bang, kalau nggak ada lampu Bang. Sampai sekarang kita masih pakai itu peradaban itu. Makanya sekarang kita udah ada lampu. Penemunya bukan orang muslim. Iya, saya tahu Thomas Terus Alva bayang Edison. penemu ini segala macam inilah yang kita lihat sekarang inilah. Ya, Tapi kan pesawat itu kan semua berasal yang dari ada di Al-Quran rumahmu juga, itu. Bang. Semua Bang yang nemuin itu bukan dari muslim. Saya pengen satu aja. Satu penemuan yang digunakan untuk peradaban umat manusia ini dari asal usulnya dari umat muslim. Apa? Iya, memang belum, saya sendiri belum menemukan. Cuman kan itu Bang. Ya, nggak Itu ada Thomas Alva Bang. Edison Gimana mau aja menemukan? Gimana orang mengutip. kalian aja bilang kencing obat? Gimana mau ketemu? Nah itu kan Thomas Alva Edison kan juga mengutip dari Al-Quran yang mengatakan bahwa al-misbahu kasujaja wasujadatu fihinnar, ayat tersebut kan. Sekarang saya tanya Bang, bener nggak umat Islam itu minumin kencing onta? Kok minumin kencing onta? Nah, nggak Orang di tahu sini aja nggak tahu onta. lagi dia. Anda tidak pernah tahu Muhammad menyuruh minum kencing onta? Ya mungkin dalam keadaan darurat, mungkin karena nggak ada lagi, mungkin. Walaupun darurat Bang, darurat lagian bukan darurat, darurat dari mana? Nah, Jadi Bang, Al-Kisah, saya kasih tahu ceritanya Bang. saya Ada kasih orang-orang pertanyaan, di saya kasih waktu Madinah. nanya dong, gantian dong. Bukan, masalahnya Anda tidak tahu nih Bang. Ada orang-orang di Madinah tuh lagi sakit. Mereka demam. Mm-mm. Lalu mereka datang kepada Muhammad untuk Ya. meminta solusi. Gimana ini solusinya? Nah, tahu nggak Muhammad nyuruh apa kepada mereka? Datangilah kandang-kandang unta itu. Minumlah susu dan kencingnya di situ. Dikerjain, dilakukan sama mereka. Tapi Tahu sembuh. nggak setelah itu yang terjadi apa? Tahu nggak yang terjadi setelah itu? Itu Bang? unta-unta itu dibantai sama mereka. Unta-untanya dibantai, dimatikan sama mereka. Sehingga membuat Muhammad marah. Sehingga apa? Kaki dan tangan mereka dipotong lalu dijemur sama Muhammad di padang pasir sampai meninggal. Biar Anda tahu kelakuan Muhammad gimana Anda ini. Nah, sungguh nekat yang nyata. Sekarang saya boleh nanya balik nggak Bang? Silakan. Saya pengen bertanya, karena saya itu kan sebenarnya kan cuman pengen mencari saudara ya Bang ya. Saya pengen sharing lah sama orang non-muslim biar biar ada output atau titik temunya ya. Bagaimana caranya
supaya kita itu benar-benar bisa melihat Tuhan yang real, yang nyata, Bang. Bagaimana? Biar saya itu nggak katanya-katanya gitu, Bang. Begini Bang, kita ini Ya. sama-sama nggak pernah ngelihat Bang. Kita ini beriman, makanya kita disebut sebagai orang-orang yang beriman. Loh, Kita melihat apa yang dituliskan oleh para saksi mata. ya itu makanya kita jadi saksi yang palsu. Biar kita nggak jadi saksi Yang palsu. jadi saksi yang benar-benar. palsu itu kalian Bang, umat muslim. Asyhadu itu misalnya, apa arti asyhadu? Asyhadu, aku bersaksi. Aku bersaksi. Orang yang bersaksi itu adalah orang yang melihat, betul? Ya, Nah, ketika Anda mengatakan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, Anda lihat. ya lihatlah. Di mana Anda lihat Muhammad utusan Allah? Saya melihatnya itu ya dari Al-Quran, dari hadis, dari para imam. Iya, itu Hujatul namanya bukan Islam. bersaksi, itu beriman, namanya percaya. Aduh, Anda tidak tahu beriman dengan bersaksi. Anda nggak bisa bedakan percaya dengan bersaksi gimana. Contoh. Ya, Misalnya nih, langit dan bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Kita bersaksi atau beriman? kita bersaksi. Beriman, bukan bersaksi. Kamu lihat kapan Tuhan nyiptain langit dan bumi? Saya nggak lihat, cuma kan ada patokannya, Bang. Sesuatu yang bergerak dan sesuatu yang tidak bergerak itu ada yang menggerakkan, ada yang mendiamkan, gitu loh. Dan Tuhan itu tidak bergerak, tidak Makanya, diam. di mana kamu lihat Tuhan gerakin matahari? Tuhan gerakin matahari. Kamu lihat ada Tuhan gerakin matahari? Ya mekanismenya saya nggak tahu. Cuma Iya, kan makanya yang disebut dengan beriman, bukan bersaksi. Kalau bersaksi itu, contohnya, kamu lihat ada tangan begitu gerakin begini, itu namanya bersaksi. ya itu makanya kan karena kita itu melihatnya dengan mata, Bang. Jadi melihat Tuhan Terus itu melihat nggak dengan pakai apa? mata, pakai hati lah. Berat. Abang pernah nggak bermimpi? Di Abang pernah mana-mana bermimpi itu nggak? yang namanya melihat itu dengan mata. Abang Bukan pernah dengan bermimpi? hati. Gimana Abang kalau pernah hati itu bermimpi nggak? merasa? Saya pengen Makanya tanya, saya Abang bilang pernah kita bermimpi itu nggak? orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengimani sesuatu. Makanya di dalam agama Kristen bukan bersaksi tetapi beriman. Aku percaya kepada begini. Aku percaya kepada begini. Ada pengakuan iman itu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Kalau Maha mata Kuasa, hati Khalik kita sudah langit dan bumi. terbuka, Bang, Aku kita bisa percaya kepada melihatnya, Yesus Bang. Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya, bukan aku bersaksi. Nah, tapi kalau di kalian, aku bersaksi. Aku bersaksi. Ya iya, makanya saya bilang kalian menjadi saksi-saksi dusta. Ya enggak, Bang, itu karena kita itu belum kebuka, Bang. Karena ke mata hati kita masih tertutup oleh nafsu-nafsu angkara, ada Iya, kita nafsu ini nggak lawamah, nyambung Bang. Anda itu ada lagi nafsu ngomongin iman, mulamimah, saya ada lagi nafsu amarah, Anda gitu, lagi Bang. ngomongin iman, saya lagi ngomongin fakta. Anda itu harus bisa bedakan mana iman, mana fakta. Sekarang begini, surga itu Ya. ada nggak? Ada. Itu Anda bersaksi atau percaya? Saya bersaksi lah. Iya, surga itu berarti bukan nanti botolmu kok. udah, Anda di bawah saja. Anda itu udah Oke, Bang, botolnya terima udah kasih ya. nggak karu-karuan, gimana? Anda pernah lihat surga? Pernah Anda lihat surga itu? Itu namanya percaya, bukan bersaksi, pean. Gimana sih Anda ini sungguh nekat yang nyata. Anda harus bisa membedakan yang dimaksud percaya dengan yang dimaksud bersaksi. Bersaksi itu adalah menyaksikan yang dilihat oleh indera, panca indera Anda, mata Anda melihat. Begitu jelas. Tetapi kalau